Baik, di sini saya akan melanjutkan mata kuliah kewirausahaan yaitu bab 6 kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas pada permasalahan internal organisasi, melainkan juga mencangkup permasalahan eksternal. Ada beberapa peran kepemimpinan dalam manajemen, yaitu yang pertama, mengarahkan dan menginspirasi, yang kedua, mengambil keputusan, yang ketiga, membangun komunikasi, yang keempat, memotivasi dan membimbing, yang kelima, mengelola konflik, yang keenam, mengontrol dan mengevaluasi, dan yang terakhir yaitu menjadi teladan. Ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, pemimpin dengan gaya autokratik. Pada umumnya memberikan perintah-perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Yang kedua, pemimpin dengan gaya demokratik. Pada umumnya meminta masukan kepada para bawahan atau stafnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga itu pemimpin dengan gaya bebas terkendali. Pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan kepada para bawahan untuk mengambil keputusan. Ada 3 syarat-syarat kepemimpinan, yaitu yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Selanjutnya, pemimpin formal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal yaitu berstatus sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh yang berwenang. Yang kedua, memperoleh dukungan dari organisasi formal dan mempunyai atasan. Yang ketiga, harus memenuhi persyaratan formal. Yang keempat, mendapat kenaikan pangkat. Yang kelima, dapat dimutasikan. Yang keenam, memperoleh imbalan akan balas jasa material imaterial. Yang ketujuh, bila melakukan kesalahan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Dan yang terakhir, selama menjadi pemimpin berhak mengatur sepenuhnya organisasi yang dipimpin. Pemimpin informal. Pemimpin informal ialah seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan biasanya karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Ciri-ciri pemimpin informal. Yang pertama, masyarakat atau kelompok mengakui dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, tidak ada pengangkatan resmi sebagai pemimpin. Yang ketiga, tidak ada dimutasi. Yang keempat, tidak punya atasan. Yang kelima, jika melakukan kesalahan tidak dikenai hukuman, hanya kurang kepercayaan terhadap dirinya. Dan yang terakhir, tidak mendapat balas jasa. Yang terakhir yaitu kepala dan pemimpin. Kepala dan pemimpin mempunyai persamaan dan perbedaan.
Persamaannya adalah yang pertama, kepala dan pemimpin membawahi anak buah. Yang kedua, kepala dan pemimpin diberi tugas pekerjaan dan mempertanggungjawabkan. Perbedaannya, yang pertama, kepala diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu. Pemimpin dipilih oleh anak buahnya. Yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuatan peraturan dan kekuasaan atasannya. Sedangkan pemimpin kekuasaannya menurut peraturan dan berlandaskan kepercayaan anak buah. Yang ketiga, kepala bertanggung jawab atas atasannya. Sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan juga bersedia bertanggung jawab kepada anak buah. Dan yang keempat, kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin berperan sebagai pencetus ide, organisator, dan koordinator.